Halo Madrid. Halo Madrid. Welcome back ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video terbaru ini kita akan bahas dan analisa tentang kesuksesan dari Real Madrid yang berhasil meraih gelar juara La Liga untuk ke-34 kalinya nih Bung Jas. Gak apa-apa, saya juga merayakan kesuksesan Real Madrid, kan Bung Binder juga lagi happy. Ya, wajar kita happy jika tim yang kita dukung menjadi juara. Tapi di satu sisi juga teman-teman, kita juga tidak boleh menjelekkan tim lawan atau tim rival yang bersaing dalam proses untuk menjadi juara. Boleh saja kita kritisi kelemahan atau kekurangan dari tim tersebut secara fair dan yang masuk akal alias secara logik. Iya dong teman-teman, kita harus speak positive and think positive. Itu dia, berpikir secara positif dan bicara secara positif. Dan di channel ini kita bicara lurus-lurus saja ya, karena kita ingin mencerdaskan teman-teman yang merupakan viewers, subscriber, calon viewers, calon subscriber dari channel YouTube Triple B. Baik, sekarang kita bahas saja langsung ke analisa tentang bagaimana Real Madrid dalam perjalanan bisa menjadi juara La Liga dan sebelumnya menjadi juara Supercopa Espana. Tapi hampir saja saya lupa, sebelum kita mulai, kita juga akan membagikan hadiah kepada teman-teman netizen. Lupa Bung Jas, memberikan hadiah kepada teman-teman netizen alias giveaway. Masih ingat gak apa nih hadiahnya? 50.000 untuk 5 orang pemenang, 50.000 tapi dalam bentuk pulsa elektronik ya. Nggak apa-apa karena Bung Jas juga mikirin kemenangan MU nih ya. Jadi sedikit lupa-lupa juga dia. Tapi nggak masalah, namanya juga dia support ke MU dan sekarang dia coba untuk ikut juga terlibat dalam euforia ya pada saat Real Madrid menjadi juara. Ya kan kita bahas MU di next video. Yes, next video dia sudah tidak sabar, maka itu saya bilang sabar dulu karena sekarang momennya kita bicara tentang Real Madrid. Nah, berbicara soal Real Madrid, memang ini menjadi gelar juara yang spesial secara spesifik, teman-teman, bagi Zinedine Zidane. Kenapa saya bisa berpikir dan berkesimpulan seperti begitu? Karena di awal musim, banyak yang meragukan kemampuan Zidane atau juga kualitas taktik Zidane saat memang Real Madrid sekarang tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo lagi. Tapi mereka yang kritisi tentang Zidane tidak paham bahwa Real Madrid tidak hanya soal Cristiano Ronaldo. Ketika Cristiano Ronaldo bermain di Real Madrid, masih ada Benzema, masih ada Bale, masih ada Luka Modric, masih ada Toni Kroos, ada Sergio Ramos, ada juga penjaga gawang seperti Keylor Navas. Berarti semuanya adalah kerjasama secara tim untuk membuat Real Madrid menjadi tim yang pada saat itu menjadi juara UEFA Champions League 3 kali, sempat juga menjadi juara 1 kali La Liga bersama Zinedine Zidane. Ya, ini sama juga seperti di Barcelona. Pada saat Barcelona meraih treble pada tahun 2015 dengan trio MSN, Messi, Suarez dan Neymar, memang ketiga trio tersebut yang berjasa. Memang Messi yang menjadi otak serangan dan banyak mencetak gol. Tapi ada juga pemain-pemain lain seperti Iniesta, seperti Pique. Bahkan ketika menjadi juara Barcelona di Champions League justru memainkan Ter Stegen. Artinya semuanya adalah teamwork. Teamwork makes the dream work. Artinya dengan kerjasama, impian untuk menjadi juara bisa saja berhasil. Itu yang sekarang dibuktikan oleh Zinedine Zidane lagi. Bahwa tanpa pemain superstar atau mega bintang atau yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, Real Madrid bisa menjadi juara. Dan sempat juga perjalanan Real Madrid ini mengalami begitu banyak gangguan. Mengapa tidak? Ada banyak pemain baru yang tidak bisa tune in langsung. Courtois, kemudian Hazard, apalagi Luka Jovic. Hanya Mendy yang perlahan-lahan mulai masuk dan beradaptasi dengan permainan secara kolektif. Dan kita lihat, perlahan-lahan Zidane yang mengotak-ngatik komposisi starting 11 di dalam tim, akhirnya bisa membawa Real Madrid mendapatkan atau membentuk kestabilan atau konsistensi dalam meraih kemenangan.
Dan ini sesuatu yang tampak mustahil di awal, karena sebelum break diakibatkan pandemi, sebetulnya Real Madrid dalam 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali di semua kompetisi. Memang kemenangannya melawan Barcelona di El Clasico di kandang sendiri, tapi apalah satu kemenangan tersebut, ya, dengan tujuan untuk bisa menjadi juara. Dan memang Zidane tidak pernah mengatakan bahwa timnya ingin menjadi juara, tapi bagaimana ia bisa fokus membenahi kinerja timnya yang di awal musim tampil berantakan. Ya, ini seperti pepatah yang biasa kita dengar ya, pahit di awal tapi manis di akhir. Ya dong, Iya. ya kan? Jadi kita perlu melihat dan mengapresiasi dan sadar bahwa kerja keras secara tim dari Real Madrid membuat mereka menjadi juara La Liga. Di sisi lain, Barcelona juga mengalami goncangan yang luar biasa secara internal. Oke lah, kita tahu bahwa goncangan tersebut dikatakan sebagai salah satu faktor yang membuat Barcelona justru sulit untuk meraih kemenangan. Tapi saya kira bukan hanya itu. Kita juga perlu memahami masalah secara teknis dari Barcelona, di mana Messi yang begitu dominan juga tidak bisa membagi peran tugas atau juga tanggung jawabnya dengan pemain-pemain lain kecuali Luis Suarez di lini depan. Kemudian kita juga tahu bagaimana cerobohnya lini pertahanan Barcelona yang memang dari awal musim sudah terlihat, cuma tertutupi karena produktivitas dari Barcelona yang dengan mudah mencetak gol sebab masih ada Lionel Messi, salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Jangankan sekarang, pada saat ada Cristiano Ronaldo pun Messi bisa membawa Barcelona menjadi juara La Liga, bisa menjadi top scorer, bisa menjadi pemain terbaik La Liga saat itu, apalagi sekarang tanpa Cristiano Ronaldo. Tapi takdir mengatakan hal yang lain, bahwa Zinedine Zidane mendapatkan dukungan alam semesta, di mana justru timnya mengalami perubahan atau transformasi yang luar biasa setelah La Liga kembali bermain, yaitu Real Madrid bisa menjadi satu-satunya tim di kompetisi ketat Eropa yang meraih kemenangan 10 kali beruntun setelah break pandemi tersebut. Luar biasa dong, Bung Jas. Iya, benar. Dan kita lihat bahwa pencetak golnya tidak hanya Benzema, ada Sergio Ramos, ada Mendy, ada Casemiro. Dan jika teman-teman perhatikan, total ada 21 pemain di skuad Real Madrid yang telah berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Memang Benzema yang paling banyak, tapi setelah itu ada Sergio Ramos, ada juga Luka Modric, ada juga Mendy. Semuanya berkontribusi. Militao juga pemain yang tidak tampil stabil di awal musim, akhirnya bisa juga berkontribusi saat Sergio Ramos absen dan ia harus berpartner dengan Varane. Courtois, salah satu penjaga gawang terbaik saat ini di dunia, dengan penampilannya yang beberapa kali bisa mematahkan peluang-peluang berbahaya dari tim lawan. Dan itu terlihat dalam 2-3 game terakhir dari Real Madrid saat ia banyak melakukan save. Luka Modric yang tampak sudah sirna kehebatannya, justru dalam 2 game terakhir tampil sebagai pemain yang vital dengan memberikan assist atas terciptanya 2 gol dari Real Madrid. Artinya memang secara tim Real Madrid ini tampil sebagai satu kesatuan yang kokoh. Memang masalah internal juga ada di Real Madrid, seperti Gareth Bale dengan dramanya ketika Wales lolos ke Piala Eropa, kemudian juga dengan James Rodriguez yang menyatakan bahwa ia tidak betah di Madrid karena tidak diberikan kesempatan. Tapi itu semua masih bisa dikendalikan oleh Zinedine Zidane. Inilah pengaruhnya pelatih yang perlu juga pandai untuk bisa menangani hal-hal non-teknis. Jadi sehebat atau sepintar apapun pelatih tersebut secara taktik, penting juga ia bisa mengetahui cara untuk mengatasi para pemainnya agar tetap kompak di dalam ataupun di luar lapangan. Ada 1-2 pemain yang mungkin tidak sepaham, yaitu biasa saja di dalam sebuah tim, tapi tidak boleh mengganggu permainan secara teknis di atas lapangan. Dan itu terbukti di mana Real Madrid akhirnya bisa terus-menerus menang dengan skor-skor yang tipis hingga akhirnya mereka menjadi juara. Dan sungguh disayangkan juga masalah di Barcelona karena memang mereka tidak memiliki pelatih yang bisa mengatasi pemain-pemain besar yang berada di Barcelona. Messi, Suarez, Griezmann, ya, bahkan yang membingungkan ketika Setien ditanyakan mengapa ia tidak memainkan Griezmann pada pertandingan melawan Atletico atau mengapa ia memainkan Griezmann pada saat pertandingan akan berakhir, jawabannya adalah untuk
tidak mengganggu kestabilan tim. Tapi lucunya, di game selanjutnya melawan Villarreal, Griezmann ditampilkan dari awal dan mencetak gol. Disinilah kita lihat kesimpang siuran dari pelatih Barcelona, Quique Setien, yang dikatakan pelatih yang memahami cara untuk melakukan atau menerapkan strategi 1000 passing dalam satu pertandingan. Apalah hasilnya jika bermain bermain indah tapi tidak meraih hasil yang positif, ya, bukan India tadi, salah kepleset. Oke, kita akhiri saja video di sini, tapi sebelum kita akhiri kita juga perlu memberikan cara-cara kepada teman-teman bagaimana untuk bisa memenangkan giveaway, yaitu kita ingin agar teman-teman memberikan komen di bawah video ini bagaimana caranya Zidane bisa membawa Real Madrid menjadi juara, memberikan analisa yang singkat, kemudian mengirimkan screenshot bahwa Anda telah menonton video ini, Anda adalah subscriber dari channel YouTube ini, dan juga screenshot analisa Anda ke akun Instagram kita. Ya, akun Instagram saya adalah @singbinders, akun Instagram Bung Jas @justkeren_3kali official. Nah, Anda kirimkan screenshot tersebut, tapi tulis komen analisa di bawah video ini, dan kita akan memilih 5 orang pemenang yang kita anggap memberikan analisa yang baik, bagus, dan benar, triple B juga, ya. Dan kita tidak inginkan komen-komen yang negatif atau yang menyindir klub, pelatih, pemain, official, presiden klub, atau siapapun itu. Channel ini hanya bicara lurus-lurus saja. Kalau kita ada kritikan, itu memang berdasarkan fakta dan situasi yang terjadi sebenarnya di atas lapangan hijau. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin menanyakan Bung Jas, siapa menurut Bung Jas adalah pemain Real Madrid yang berjasa atas kesuksesan Real Madrid musim ini? Kalau saya sih kira Benzema. Oke, Benzema mencetak banyak gol, saat ini sudah mencetak lebih dari 20 gol, mendekati Lionel Messi. Kalau Bung Binder? Kalau saya justru memilih Sergio Ramos, karena Sergio Ramos bukan hanya tampil lugas di lini pertahanan, tapi ia juga tampil sebagai leader atau komandan di lini pertahanan, dan ia memotivasi para pemain Real Madrid agar tidak pantang menyerah. Jadi sambil kita merayakan sukses Real Madrid, tapi jangan lupa teman-teman bahwa kita harus selalu berbicara positif, berpikir positif, dan kalau bisa berbuatlah kebaikan demi kebaikan di hidup ini. Ya, dan saya sebagai pengamat, seperti yang teman-teman ketahui, tidak perlu saya ulangi lagi, akan selalu memberikan analisa dan bahasan yang objektif, fair, dan juga berdasarkan fakta. No hate, Only football. salam sepak bola.